Halo anak-anak, hari ini Bu Runi akan mengajar pelajaran fisika yaitu tentang hukum Hooke. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang elastisitas. Apa kalian masih ingat? Ya, elastisitas itu adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya saat gaya luar yang diberikan dihilangkan. Namun, bila gaya yang diberikan melebihi batas elastisitas benda, benda tersebut akan berubah. Nah, hari ini Ibu akan membahas tidak jauh tentang dari elastisitas itu. Materinya tentang hukum Hooke dan nanti Ibu akan lebih berbicara mengenai pegas. Kalian sudah tahu belum? Robert Hooke itu adalah arsitek loh. Dia berkebangsaan Inggris dan melakukan percobaan sekitar abad ke-17. Nah, waktu itu dia menyelidiki hubungan antara gaya tarik pada pegas dengan pertambahan panjang pegas itu sendiri. Sekarang Ibu akan menunjukkan simulasi percobaan pegas yang dilakukan oleh Robert Hooke. Pada percobaan kali ini, Ibu akan menggunakan pegas yang memiliki konstanta 100 Newton per meter. Garis putus-putus berwarna hijau menunjukkan titik setimbangan. Titik setimbangan itu maksudnya menunjukkan posisi pegas saat tidak diberikan gaya apapun ya. Nah, sekarang coba perhatikan apa yang terjadi pada pegas jika Ibu berikan gaya hingga 100 Newton. Ini Ibu beri pertambahan gaya ya. Hingga 100 Newton. Nah, apa yang terjadi? Ya, betul. Pegas bertambah panjang. Coba Ibu ulangi ya. Bagaimana pertambahan panjangnya? Coba kalian amati lagi. Proses pertambahan panjangnya bagaimana? Ya, dari simulasi percobaan, kalian bisa mengamati bahwa pegas semakin bertambah panjang ketika gaya yang diberikan semakin besar. Jadi kalau Ibu kurangi gayanya, dia juga akan bertambah panjang sih dari posisi setimbang, tapi dia akan kecil juga. Pertambahan panjangnya akan kecil ketika gaya yang diberikan juga kecil ya. Sebaliknya, ketika gaya yang diberikan besar, maka pertambahan panjangnya juga besar. Nah, jadi secara umum yang ditemukan oleh Robert Hooke dapat dituliskan dengan F sama dengan min K kali delta X, di mana F itu adalah gaya tarik, K itu adalah tetapan elastisitas pegas, atau yang biasa kita sebut dengan konstanta pegas, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas. Tanda minus ini menyatakan bahwa arah gaya selalu berlawanan dengan arah simpangan. Loh kok bisa sih? Kayaknya tadi pertambahan panjangnya selalu searah dengan gayanya. Ayo kita cek lagi di percobaan Hooke tadi. Jadi sebenarnya yang ditinjau oleh Hooke adalah semua yang terjadi pada pegas. Ini Ibu tunjukkan kembali posisi titik kesetimbangannya. Jadi saat kita sedang menarik pegas, ini ya Ibu tarik ya, dengan gaya yang semakin besar, sebenarnya terdapat gaya yang mendorong pegas itu kembali ke posisi semula. Makanya kalau di kehidupan nyata kita menarik pegas atau karet, semakin kuat kita menarik, semakin kuat pula ada seperti ada tarikan dari pegas atau karet itu.
untuk gaya yang Ibu berikan di sini, itu adalah arahnya ke kanan. Ya, karena Ibu menariknya ke kanan. Tapi, realitanya yang Ibu rasakan itu ada seperti tarikan dari si pegas. Jadi si pegas ini mempunyai tarikan juga yang arahnya ke kiri. Nah, jadi sebenarnya tanda minus tadi yang menunjukkan bahwa arah gaya selalu berlawanan dengan arah simpangan itu adalah gaya yang kita namakan gaya pemulih. Gaya pemulih itu adalah gaya yang mendorong pegas kembali ke posisi semula. Yang Ibu beri tanda panah biru ini. Itu yang namanya gaya pemulih ya. Dan jangan lupa, untuk arahnya, gaya pemulih itu selalu berlawanan dengan arah simpangan. Itu tadi yang tanda minus itu. Jadi dia arahnya berlawanan dengan arah simpangan. Ini dia menyimpang ke arah kanan. Sedangkan gaya pemulihnya, dia akan ke arah kiri. Untuk nilainya sendiri, kalian bisa lihat, gaya tarikan itu akan menyebabkan gaya reaksi, atau kalau kalian masih ingat hukum ketiga Newton ya, aksi reaksi, gaya pemulih ini akan mempunyai nilai yang sama besar dengan gaya tarikan yang kita berikan, hanya saja arahnya yang berbeda. Ini bisa kalian lihat, kalau Ibu kurangi gayanya, gaya tarikannya ya. Misalnya ini, 52 saja Ibu berikan tarikan. Gaya pemulihnya juga 52 Newton. Gitu. Oke. Coba sekarang kalau Ibu dorong ya, Ibu berikan dorongan. Jadi pegasnya bukan Ibu tarik, tapi didorong. Nah, gaya yang Ibu berikan itu ke arah kiri. Ini yang tanda merah, ini gaya yang Ibu berikan ya. Itu ke arah kiri, sebesar 72 Newton. Gaya pemulihnya akan berlawanan arah sebesar 72 Newton juga. Arahnya ke kanan, karena dia akan menuju ke titik setimbangan. Jadi sudah paham ya yang dinamakan dengan gaya pemulih dan kenapa di hukum Hooke itu selalu ada tanda minus. Jadi intinya tanda minus hanya menunjukkan bahwa arah gaya selalu berlawanan dengan arah simpangan. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang berkaitan dengan hukum Hooke. Sebuah pegas panjangnya 12 cm digantungkan secara vertikal. Benda 2 kg digantungkan pada pegas tersebut, sehingga pegas molor menjadi 16 cm. Berapakah nilai konstanta pegas? Diketahui percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat ya. Nah, sekarang Ibu coba ilustrasikan soal ini. Jadi ada pegas digantungkan secara vertikal. Nah, panjangnya 12 cm. Kemudian ada benda yang bermassa 2 kg sehingga pegasnya molor. Ini ada 2 kg ya benda di sini Ibu buat. Nah, ini Ibu buat M saja, panjangnya 16 cm. Nah, ini kita coba lihat. Dia ada selisih ya. Ini yang kita namakan dengan delta X. Kalau dari sini ke sini 12 cm, panjangnya kemudian menjadi 16, berarti delta X-nya berapa? Delta X itu berarti selisih ya. Selisihnya menjadi 16 dikurang 12.
atau sama dengan 4 cm. 4 cm itu kalau dalam meter berarti 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kemudian tadi masanya itu adalah 2 kg. Nah, yang ditanya adalah konstanta pegas. Konstanta pegas itu yang dimaksud adalah K. Ini berapa? Nah, anak-anak, jangan lupa ini tidak ada gaya yang sengaja memang kita berikan, kecuali hanya diberi benda bermassa. Tapi kenapa bisa molor? Karena dia punya gaya berat yang arahnya ke bawah. Nah, gaya berat ini nilainya akan sama dengan massa kali percepatan gravitasi bumi. Atau massanya itu kita masukkan 2, G-nya 10, jadilah 20 Newton. Nah, jadi gaya berat ini yang kita simbolkan W inilah yang kalau kalian temui di hukum Hooke itu sebagai F-nya. Oke, di hukum Hooke itu kan F sama dengan min K kali delta X. Tapi dalam kasus ini, F akan sama dengan W. Jadi min K kali delta X. Nah, ini tanda minus, ingat hanya menyatakan bahwa arahnya berlawanan dengan arah simpangannya. Jadi, untuk menunjukkan nilai untuk soal ini, kita abaikan saja minus ini ya, karena kita tidak ditanya perkara arah, hanya perkara nilai. Nah, dari persamaan ini bisa kita temukan K sama dengan W dibagi dengan delta X. W-nya itu 20 dibagi dengan delta X-nya yaitu 4 kali 10 pangkat min 2. Ya, 20 dibagi 4 itu ketemu 5, jadi K-nya sama dengan 500 Newton per meter. Nah, itu tadi penjelasan Ibu yang sangat sederhana dan singkat mengenai hukum Hooke. Ibu harap kalian paham dan bisa mengerti penjelasan yang sederhana itu. Sekian pelajaran dari Ibu. Tetap semangat belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.